yang kita harap MA juga berubah. Ya, jangan sampai masih tadi business as usual. Tolong kita berharap bahwa Cari Chandra dengan adanya pengajuan banding ke PT ini seperti yang kita tuntut dalam tuntutan banding itu untuk beliau dilepaskan, bukan malah tanahnya dikuasai, diambil, lalu dikriminalisasi, lalu dihukum 4 tahun. Saya kira Dari itu. pihak pemerintah pun atau para aparat penegak hukum selalu berbicara soal bahwa negara ini adalah negara hukum. Tapi pada kenyataannya sangat terlihat bahwa negara ini seperti negara kekuasaan. Di darat. Berarti itu Sehingga ancamannya dari dalam dong, Nah, berarti dari bukan dalam. dari ujung berung gitu ya. Nah, Serem kan dong banyak. kalau Nah, gitu. Jadi gini, ancaman yang utama itu pasti darat, udara, laut. Ya kan ya? Ini kan kita kalau dari darat kan udah siap lah gitu ya, dari darat ya. Tapi kan masuknya musuh kan dari laut. Betul. Kalau enggak dari udara. Nah, Nggak mungkin keluar dari tanah nyembur gitu ya. Dengan itulah tadi yang dimaksud Pak Marwan tadi, ancaman kedaulatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, alhamdulillah baru saja kami mendatangi Pengadilan Tinggi Banten sehubungan dengan penyerahan surat tembusan yang sebelumnya sudah kami kirim ke Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap Charlie Chandra, korban perampasan tanah PIK. Nah, tadi alhamdulillah kami juga diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten untuk beraudiensi menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang tadi kami wakili, baik dari LPH AP Muhammadiyah, tadi ada Pak Gufroni, juga ada dari Fajar Goraid Partner dan tim kami di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, termasuk tim yang dulu kami bentuk, yakni tim anti oligarki perampas tanah rakyat. Dan hadir di tengah-tengah kita para tokoh yang selama ini memang membersamai masyarakat atau rakyat Banten untuk memperjuangkan hak mereka yang telah dirampas oleh oligarki PIK 2. Kami konsisten menyebut itu perampasan. Berangkat dari definisi perampasan adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan, baik tanpa membayar harga atau dibayar dengan harga murah, baik 20.000, 30.000, semuanya itu jelas tidak diridhoi oleh pemiliknya. Dan definisi itulah yang kemudian kami simpulkan bahwa apa yang terjadi di kawasan PIK 2 itu telah terjadi perampasan tanah rakyat. Baik, bersama kami sudah hadir Bang Marwan Batubara, juga ada Pak Ismet, juga Pak Sony. Ketiganya sudah kita kenal memang konsen aktif juga dalam advokasi kasus tanah di PIK 2. Bahkan sejumlah aksi-aksi besar baik di desa Kohot maupun ada yang di desa Kronjo ya Suti. Kampung Enclek itu semuanya diantaranya dimotori oleh PM. Baik Bang Marwan Batubara, tadi kita sudah audiensi. Tanggapan Abang bagaimana berkaitan dengan kezoliman yang terjadi di kawasan PIK 2? Terakhir informasi ada 210 SHGB yang sudah dilepaskan pemiliknya. Nah memang sebelumnya Kementerian ATR BPN, yakni melalui Kepala BPN sekaligus Menteri ATR Nusron Wahid telah mengumumkan ada sejumlah SHGB di laut. Ada 263 ketika itu, dan kita tahu mayoritasnya dikuasai oleh 2 anak usaha Agung Sedayu Group melalui 2 PT. Pertama PT Kiam, Intan Agung Makmur, yang kedua PT CIS Cahaya Etisetosa. Dan intinya dalam rapat dengar pendapat di DPR RI, bahwa sejumlah sertifikat di pagar laut itu sudah ditertibkan dengan 2 mekanisme. Yang pertama dicabut oleh pihak yang berwenang, yakni dalam ini BPN. Yang kedua dilepaskan haknya secara sukarela, ada 200. Nah, menurut Bang Marwan bagaimana? Apakah masalah pagar laut juga sejumlah sertifikat yang terbit di laut ini bisa dianggap selesai dengan ketika ya Agung Sedayu ini sudah melepaskan sertifikat itu? Begitu. Silakan Bang. Ya, terima kasih Mas Ahmad Hoziludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih bisa bersama pada siang ini. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Ya, jadi saya kira isu kita hari ini tadi kalau bicara soal
adanya pelepasan hak atau adanya pencabutan HGB, SHGB ya, oleh kementerian terkait, itu adalah satu hal. Tapi hal lain juga tadi kan kita bicara tentang banding oleh teman-teman lawyer dari Charlie Chandra terkait pencaplokan tanah 8,7 hektar ya Betul. milik Charlie Chandra. Nah, untuk yang pertama saya kira itu suatu hal yang pantas kita syukuri, tapi bukan berarti bahwa itu sudah bisa dianggap selesai. Tidak bisa dianggap selesai. Kenapa? Karena memang kalau tidak ada protes, tidak ada gerakan dari kita, itu akan terus berlangsung. Tapi karena banyak protes dan pemerintahan sudah berganti, ya mudah-mudahan ini memang akan terus membawa perubahan, maka mereka di sisi pemerintah sudah mencabut, tapi di sisi mereka juga sudah melepaskan hak. Dan meskipun begitu ya proses hukum tetap kita tuntut untuk dilanjutkan. Kalau tidak ada protes, kalau tidak ada perubahan pemerintahan, mungkin mereka akan terus melanjutkan proyek itu dan menjual tanah misalnya atau hasil reklamasi pantai itu ya menjadi daratan, bisnisnya akan terus berlangsung. Nah, karena itu saya kira bagi kita tidak cukup dengan pernyataan sudah dilepaskan haknya atau sudah dicabut SHGB-nya, itu selesai. Kita mau ini dilanjutkan dan kita akan terus berusaha bersuara, termasuk kita ketuk pintu DPR ya sebagai wakil rakyat bahwa kedaulatan negara lewat pemagaran laut itu sudah diambil, tapi karena protes itu jadi berubah, bukan berarti lalu DPR juga pantas untuk mendiamkan. DPR juga harus mengusut ini, terutama ya si konglomeratnya ya, Aguan dan Antoni Salim. Mungkin di belakangnya ada Jokowi atau menteri-menteri terkait seperti Erlangga Hartarto dan lain-lain. Nah, terkait dengan masalah Mas Charlie Chandra, saya kira juga sama isunya. Ya, kalau dulu mungkin apa yang mereka rencanakan sepanjang presidennya masih Jokowi, rencana itu bisa dieksekusi. Ya kan, tapi sekarang presidennya sudah ganti Pak Prabowo, dan saya kira dengan langkah misalnya mencabut pagar laut atau kalau kasus Charlie Chandra itu ada kriminalisasi, menangkap, mendatangi rumah dengan Charlie Chandra ditangkap paksa, itu mungkin dalam proses peralihan pemerintahan saya kira bisa saja terjadi. Tapi saya berharap Pak Prabowo menunjukkanlah ya sikap sebagai penguasa tertinggi sekarang untuk mengoreksi itu. Begitu juga dengan Mahkamah Agung yang membawahi pengadilan-pengadilan, apakah nanti itu akan sampai ke MA misalnya ya, dari PN ke PT lalu ke MA ya, kita mau ini jangan lagi menjalankan fungsinya yang kita sebut sebagai business as usual ya, melaksanakan apa yang selama mereka dipengaruhi oleh konglomerat karena presidennya masih Jokowi, itu untuk berlanjut. Ya, kita ingin MA ini berubah. Ya, berubah karena presiden sudah berganti, apalagi ya sejak akhir Agustus yang lalu ada aksi-aksi sejak 25 Agustus sampai 30 Agustus, itu kan dengan banyaknya gerakan rakyat, terserah ada yang menunggangi ya, ada yang anarkis, tapi dengan adanya demo yang cukup luas di daerah juga, di Jakarta ya, di beberapa daerah, itu kan kita melihat DPR misalnya secara sukarela mengurangi tunjangan misalnya, lalu ada belakangan reshuffle misalnya. Ini kan sudah ada angin perubahan yang dibawa oleh gerakan aksi-aksi itu. Yang kita harap MA juga berubah. Ya, jangan sampai masih tadi business as usual. Tolong kita berharap bahwa Charlie Chandra dengan adanya pengajuan banding ke PT ini seperti yang kita tuntut dalam tuntutan banding itu, untuk beliau dilepaskan, bukan malah tanahnya dikuasai, diambil, lalu dikriminalisasi, lalu dihukum.
4 tahun. Saya kira itu sesuatu yang sangat zolim, yang kita tuntut itu untuk dihentikan. Terutama yang punya wewenang sekarang bola ada di tangan MA, ya, yang membawahi juga PT ini supaya berfungsilah sesuai dengan hukum dan aspirasi rakyat. Saya kira begitu. Ya, tadi ada dua yang dijanjikan Ya. menarik. Yang pertama dijanjikan bahwa nanti majelis hakim tingkat banding akan diserahkan kepada majelis yang tidak akan bisa diintervensi, bahasanya begitu tadi. Yang kedua, seluruh pertimbangan yang sudah disampaikan pasti terakomodir dalam memori banding. Itu juga yang akan dielaborasi lebih lanjut. Bahkan tadi selentingan ya nggak boleh seperti itu, harusnya dikoreksi ya putusan di pengadilan negeri Tangerang. Tanggapan Abang bagaimana terkait wewenang pengadilan tinggi yang akan menangani? Info saja nih Bang, dari pengadilan negeri Tangerang sudah dikirim lewat pos berkasnya, tapi tadi di pengadilan tinggi belum diterima, mungkin 1-2 hari baru diterima, lalu nanti ada penunjukan majelis hakim untuk perkara ini. Ya, jadi saya kira indikasi bahwa ada prospek untuk cari candra, harapan kita itu dilepaskan ataupun nanti hukumannya berkurang, indikatornya tadi sudah disebutkan ada ya. Artinya ini kan sudah menunjukkan ada niat baik yang mestinya itu jangan cuma lip service. Nah, itu di satu sisi. Tapi sisi lain sebetulnya pada faktanya alat-alat bukti yang ada di persidangan itu kan sebetulnya Mas Charlie ini tidak pantas untuk dihukum. Betul. Iya kan? Jadi dengan dua hal itu saya kira publik penonton, ya presiden kita harapkan juga memperhatikan ini, tapi juga yang lebih penting tadi internal MA lah ya. Jadi angin perubahan kalau sudah dibawa oleh misalnya presiden ya dengan mengganti menteri yang memang bermasalah, lalu DPR juga mengoreksi diri, lalu juga ada niat untuk misalnya menyelesaikan RUU Perampasan aset. Ya, pengambilan aset itu. Nah, ini kan sesuatu yang mestinya MA juga bisa jadikan rujukan untuk melakukan perubahan. Tapi yang lebih penting bahwa jangan lagi MA ini menjadi alat bagi oligarki untuk memuluskan agenda atau bisnis oligarki yang selama ini berjalan mulus, terutama di era Jokowi. Jangan lagi itu dilanjutkan, begitu saya kira. Baik, terima kasih Bung Marwan. Kita coba beralih ke Pak Ismet. Pak Ismet kan tentu juga ya ikutlah merasakan denyut nadi perjuangan perlawanan terhadap proyek Big 2 ini. Dan kita tahu dari dulu yang hanya 1, 2, 3 sampai menjadi arus mainstream, walau belakangan juga sudah agak redup lagi, tapi ada sesuatu yang kita syukuri bahwa termasuk SHGB dicabut itu kan juga tadi dikatakan Bang Waran tidak lepas juga dari aktivitas perjuangan. Nah, khusus untuk Charlie Chandra ini apa kira-kira yang bisa kita petik? Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa kita harus berjuang atas nama pribumi, di sisi lain orang yang punya etis tertentu dalam hal ini Tionghoa Charlie pun berani pasang badan untuk melawan oligarki. Kira-kira bagaimana bagi yang lainnya yang tentu saja lebih punya legitimasi untuk berjuang dan melawan? Iya. Ya, menurut saya sebelum sampai kepada pertanyaan itu, saya pikir keadilan sosial atau keadilan politik bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih menjadi barang mahal. Ya, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemudian sering ya dari pihak pemerintah pun atau para aparat penegak hukum selalu berbicara soal bahwa negara ini adalah negara hukum. Tapi pada kenyataannya sangat terlihat bahwa negara ini seperti negara kekuasaan. Sehingga keadilan sosial tadi, keadilan hukum bagi rakyat Indonesia itu sangat mahal. Dan pada kasus Charlie Chandra ini, walaupun tadi disebutkan bahwa beliau adalah dari keturunan Tionghoa, tetapi tentunya seluruh orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia, apakah itu disebut pribumi ataupun tidak, ya dia tetap menjadi warga negara Indonesia dan berhak mendapat keadilan hukum yang sama dengan yang lainnya. Nah, ini persoalan Charlie Chandra itu kan membuktikan bahwa betul-betul negara ini tidak tegak hukumnya, ya. Apakah itu sudah terjadi manipulasi hukum, bahkan sampai pada bisa dibilang mafia hukum yang sangat sulit ditembus oleh kita-kita ini, ya, para
warga negara Indonesia yang merasa harus membela hak-hak rakyat Indonesia, terutama persoalan PIK 2. Nah, persoalan PIK 2 ini bukan persoalan yang memang hanya sekedar persoalan lahan diambil mau dijual dengan harga tertentu, tapi yang paling penting adalah soal PIK 2 ini yang tidak boleh dilepaskan dan tidak boleh dilupakan adalah persoalan kedaulatan negara. Ya, tanah yang dirampas sedemikian rupa dan terlihat konstruksinya itu adalah memang ingin membentuk kedaulatan negara di luar NKRI. Ini yang jadi persoalan besar bagi kita rakyat Indonesia di seluruh Indonesia, bukan sekedar di Banten saja. Nah, Banten ini kan sesuatu yang dengan dengan lokasi beririsan dengan pantai ya, berhimpitan dengan pantai yang menjadi kekuatan Republik Indonesia kan sebagai negara kelautan. Jadi nggak boleh ini dianggap sesuatu yang remeh, terutama bagi pimpinan negara, ya. Nah, sekarang kita ingin bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat, ya, sesuai dengan orasi politiknya pada saat dilantik. Jadi jangan hanya berwacana, memberikan harapan-harapan palsu, bisa jadi kayak begitu sehingga rakyat terus ingin membela haknya, meminta keadilan itu sangat-sangat sulit. Nah, saya pikir ini yang menjadi catatan besar bagi Prabowo Subianto sebagai presiden agar betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat. Ya sudah sampai kondisi seperti apa sih sehingga ada semacam ultimatum ini? Kalau saya baca ada semacam ultimatum bagi presiden untuk membenahi kondisi hukum dan keadilan bagi rakyat. Kalau tidak mungkin presiden akan diabaikan. Kira-kira kasus Iya, PIK 2 ini apa bisa menjadi parameter kalau PIK 2 tuntas? saya pikir PIK 2 harus bisa menjadi parameter itu. Ya, kenapa? Dengan luasan ya yang konon kabarnya 100.000 hektar ya akan diambil alih gitu. Dan kemudian terjadi perampasan hak rakyat dengan sewenang-wenang ya. Dan tadi walaupun ada pelepasan SHGB dan sekian-sekian, menurut saya kalaupun itu terjadi, persoalan kasus hukumnya nggak boleh dibiarkan begitu saja. Aguan atau Agung Sedayo tidak dituntut, semua kemudian jaringannya apa antek-anteknya segala macam, ya harus diproses hukum dong. Itu menunjukkan bahwa negara ini negara hukum dan berpihak pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Jadi ini harus jadi parameter PIK 2, nggak bisa ini diabaikan begitu saja. Baik, terima kasih Pak Ismet. Kita beralih ke Pak Sony. Pak Sony, kita tahu salah satu instrumen negara yang menurut saya masih, mohon maaf saya menggunakan kalimat dianggap ada dalam kasus PIK 2 sehingga kedaulatan negara bisa kembali hadir, itu menurut saya baru di institusi TNI Angkatan Laut. Karena kita tahu pagar laut itu sebelumnya berdiri kokoh dan tidak ada berani yang menyentuh, termasuk KKP yang hanya datang ngasih apa dulu spanduk doang penyegelan itu, tapi dari AL. Nah, menurut Pak Sony sendiri dalam konteks tadi kedaulatan sebuah negara, ancaman negara dalam negara, segenting apakah sih eksistensi entitas PIK 2 itu bagi eksistensi negara sehingga memang negara yang punya kewajiban menjaga kedaulatan khususnya TNI harus berdiri paling depan untuk menjaga wilayah kedaulatannya? Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kebanggaan ya dengan penasihat hukum Nurdin bisa mendampingi trennya. Saya mengikuti proses ini. Pertama, kenapa Charlie Chandra dalam tuduhannya pemalsuan sertifikat. Kedua tadi saya balik bertanya lagi tentang kedaulatan. Kita tahu bahwa kalau tentang kedaulatan laut ini datangnya memang musuh dari laut. Sementara kalau pantai-pantai itu yang udah dikuasain saat ini oleh siapapun namanya yang kuasa itu berarti menghambat pertahanan negara itu. Disitulah kerusaknya kedaulatan. Yang kedua, pada waktu kasus PIK pertama diangkat, Presiden perintahkan cabut. Dan yang mencabut Angkatan Laut. Angkatan Laut punya tugas menegakkan kedaulatan di laut. Itu tugas utamanya. Penegakan kedaulatan di laut. Yang jadi masalah, orang berputar pada masalah reklamasi, sedimentasi, ya kan, sama erosi. Kalau itu terjadi sedimentasi bukan lantas diuruk.
Itu kan teorinya gitu. Hmm. Harus dikeruk. Keruk. Nah, Bukan sekalian direklamasi ya. bukan ada reklamasi. Ini yang jadi masalah. Ya karena akhirnya tadi yang disampaikan Pak Marwan, ini kok dibisnis Kak. Oh, Itu melanggar kedaulatan laut. Dan kita dusta sudah melanggar amanat undang-undang. betul. Harusnya dikeruk dulu. Ya kan? Nggak boleh langsung sedimentasi, menjadi pendaratan, langsung diuruk. Salah. Yang berikut, kita juga harus cermat. Perintah presiden itu adalah perintah rakyat. Seperti ini kan bukan di Quick aja. Yang heboh pertama kan Rempang. Rempang. Dan ini bakal terjadi di mana-mana pantai. Kalau ini, saya berkeyakinan ini ya, Hmm. Charlie bebas. Hmm. Kalau saya balik tanya sama penasihat hukum, kan dia punya hak ini, Hmm. sertifikat dia. Kenapa dibilang dipalsukan? Ya dikonfrontir aja sama yang buat sertifikat. Oh, saya luruskan ini Nah, Pak Sony. Ya. Gimana? Yang dipalsukan bukan sertifikat. Jadi Charlie punya sertifikat EKM nomor 05 Lemo, Iya. punya atas nama ayahnya namanya Smita Chandra. Karena Iya. sudah meninggal, Charlie mau balik nama. Oh. Lalu ngurus di BPN ngisi formulir 13 permohonan balik nama. Formulir inilah yang dianggap oleh polisi dipalsukan. Oh, gitu. Harusnya kan udah ada mekanisme itu ya. Ya, harusnya kan nggak ada kaitannya karena ini produknya BPN. Kalau mau Iya, betul. disalahkan BPN yang Betul. memasukkan. Hmm. Kalau yang mengisi berarti kan PPAT, notaris. Iya. Charlie nggak tahu apa-apa gitu. Oh, iya. Dan yang paling penting adalah sertifikat yang dimiliki oleh Charlie belum pernah dibatalkan Oke. selama Oke. 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun. Iya. Iya. Apalagi itu kan 35 Apalagi itu lebih ya. lebih Tapi sahih. tadi saya mau memperdalam apa korelasinya kedaulatan yang dari darat. Berarti itu ancamannya dari dalam dong, Nah, berarti dari bukan dalam. dari ujung berung gitu ya. Ya. Serem dong kalau gitu. Jadi gini, Hmm. ancaman yang utama itu pasti darat, udara, laut. Ya kan ya? Ini kan kita kalau dari darat kan udah siap lah gitu ya, dari darat ya. Tapi kan masuknya musuh kan dari laut. Betul. Kalau nggak dari udara. Nah, Nggak mungkin keluar dari tanah nyembur gitu ya. ya kan? Itulah tadi yang dimaksud Pak Marwan tadi, ancaman kedaulatan. Iya. Kedaulatan wilayah ya, Iya. kedaulatan negara. Ini yang harus kita jaga. Masa saya berkeyakinan rakyat Indonesia ini cinta dengan kedaulatan negaranya. Saya ingin tegaskan satu hal. Saya tertarik dengan ungkapan yang saya peroleh dari Pak Sulaiman B. Punto. Iya. Mantan Kabais. ya dari AL juga kan. Nah, Laksamana Muda Iya, terakhir. betul. Ada yang menyatakan air laut itu manis, Iya. bukan asin. Wes. Karena banyak lah bisnis di laut itu. Kalau kita bicara kewenangan, berarti yang punya kewenangan yang dapat manisnya air laut Iya, tadi. iya. KKP juga AL. Apakah ada Hmm. keuntungan yang diperoleh sehingga pihak-pihak yang lain itu ogah ngerjain, atau karena AL nggak dapat apa-apa nih udah dihajar aja begitu? Enggak. Mohon maaf. Nggak ada. Semuanya kan tadi dibilang. Hmm. Kita ini kan ini doktrin Angkatan Laut ya. Iya. Jadi ada hierarki. Hmm. Ini nggak bisa dipisahkan, disiplin, hierarki. Jadi Angkatan Laut pegang disiplin, hierarki, kehormatan. Itu yang dipegang teguh buat negara itu. Hierarki berarti Disiplin enggak, kalau saya mau fokus hierarki berarti kan perintah. nggak bisa lepas dari otoritas politik ketika itu Iya, presiden dalam hal ini. Presiden. Oh. Dari perintah presiden itu hierarki udah. Kalau sebelumnya presiden nggak perintah ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu Iya, ya. iya. Walaupun dilihat ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu Iya, mungkin ya. perintah Mohon maaf, dulu. Iya, mohon maaf, benar. nggak ada perintah ya. Nggak ada perintah. Kan diperintah udah. Oh iya. Benar cabut. Ini mutlak udah. Artinya sebelumnya ada pembiaran itu bukan berarti TNI AL nggak tahu, tapi otoritas tertinggi nggak kasih perintah ya. Iya, kan Nggak belum boleh. waktu itu kan belum. Iya, Oke. Jokowi lah, Hmm. kita sebut saja gitu. Oke, perintah kan langsung dilaksanakan. Iya. Itu yang nggak boleh dihentikan. Jadi nggak boleh neko-neko dalam hal itu. Sesuai perintahnya aja. Dan perintah itu nggak pernah dicabut. Nah, perintah itu belum pernah dicabut. Bagaimana Pak Marwan ini melihat fenomena Ah, yang makin ke sini? Kita sih bersyukur ya, banyak kemajuan begitu. semuanya. Tapi sisi yang lain juga ya Pak Ismet belum tuntas juga begitu. Iya. Apa kira-kira yang bisa kita rekomendasikan? Ya, jadi satu hal yang perlu kita kembali ingatkan ke Pak Prabowo tadi ya, pidato politik waktu dilantik itu diharapkan
lanjutkan diiringi dengan langkah konkret kebijakan dan menetapkan berbagai aksi-aksi di lapangan yang konsisten dengan pidato politik itu, supaya orang juga menjadi semakin yakin tentang komitmen dari Pak Prabowo untuk melakukan perbaikan, termasuk misalnya menghilangkan negara dalam negara yang ada di PIK 2. Bahwa sekarang trennya bahwa rakyat itu cenderung untuk lebih banyak ya dibanding sebelumnya mendukung Pak Prabowo. Ya. Hari ini Dukungan, ya. maksudnya belakangan setelah ada reshuffle atau setelah ada demo yang besar itu. Nah, ini mestinya perlu dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan langkah-langkah yang memang sesuai dengan komitmen tadi dan juga dengan harapan rakyat. Dengan begitu saya kira kita akan bisa maju ya sesuai dengan cita-cita beliau. Salah satunya katanya mau membuat pertumbuhan ekonomi 8% ya, dan itu akan bisa terjadi kalau memang dibuktikan dengan langkah-langkah nyata yang konsisten di lapangan. Salah satunya ya masalah bagaimana menghilangkan pengaruh dari oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo dan sejumlah konglomerat hitam yang dalam pemerintahan Pak Prabowo itu masih ada sekian menteri yang memang itu dipaksakan oleh Jokowi untuk tetap ada di kabinet Pak Prabowo. Nah, ini saya kira juga harus dibersihkan oleh Pak Artinya Prabowo. bersih-bersihnya belum bersih tuntas Ya, ya? belum. Jadi kita berharap nanti Oktober ini Pak Prabowo Ada pembilasan kedua. laksanakanlah. Kunci awalnya pembilasan lah ya. Betul, betul. Nah, kalau itu sudah bersih, saya kira nanti apa yang terjadi di PIK 2, di Rempang, di Sumatera, ya, di Kalimantan, di Sulawesi, banyak tempat ya. Saya kira termasuk di Bali, itu bisa akhirnya terjadi perbaikan yang kita harapkan. Nah, juga satu hal yang perlu diingatkan, kasus Charlie Chandra ini kan kasus untuk pemilik tanah yang luasnya itu dibanding rata-rata rakyat yang tanahnya dirampas, itu kan memang cukup signifikan. Ya kan? Nah, lalu sebetulnya yang signifikan seperti ini bukan cuma Charlie Chandra, ada puluhan yang lain yang karena begitu otoriternya pemerintahan Jokowi itu tidak berani bersuara. Ya kan? Nah, sekarang ini kita berharap nanti mereka bersuara lah gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, sebetulnya kejadian di darat misalnya tanah rakyat dipaksa jual dengan 35.000 rupiah per meter, sawah diuruk, lalu tanah negara seperti hutan lindung di tropical coastland itu diambil begitu saja tanpa jelas dibayar berapa, ya kan? Itu kan sesuatu yang memang sangat fatal kejahatannya, yang dengan begitu kita berharap ya ini benar-benar dituntaskan oleh Pak Prabowo untuk tegaknya hukum di satu sisi, lalu ditangkap dan diadilinya para pelaku pelanggaran hukum ini. Inilah yang kita harapkan. Dan untuk itu saya kira kita juga siap untuk melanjutkan aksi-aksi, termasuk mengajak masyarakat ya, mahasiswa untuk terus melakukan aksi. Bisa saja nanti ada aksi seperti akhir Agustus itu jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Nah, ini kita ungkapkan sebagai peringatan kepada siapa? Kepada Pak Prabowo dan kepada partai-partai atau DPR. Jangan menganggap bahwa kalau sertifikat laut tadi SHGB itu sudah dicabut atau sudah direlakan, diserahkan, itu lalu dianggap selesai. Ya, ini saya kira awal saja untuk tuntasnya perbaikan secara menyeluruh dan tegaknya hukum dan ditangkapnya para pelaku kejahatan itu. Saya kira begitu. Baik, Pak Ismet, ini menarik. Tadi Pak Ismet sebut bahwa PIK 2 itu akan jadi parameter, termasuk mungkin bisa untuk menilai kinerja presiden terkait mafia tanah. Kaitannya dengan Charlie Chandra, parameternya bahwa hukum itu benar-benar hukum, bukan lagi di bawah kendali oligarki. Apa kira-kira yang bisa menandakan bahwa ini hukum kembali netral, kembali normal di dalam kasus Charlie Chandra yang hari ini mengajukan banding? Iya, saya pikir bukti yang konkretnya itu adalah
Chandra harus dibebaskan. Itu ya. Ya. Iya, karena dokumen yang dia miliki adalah dokumen negara yang selama 35 tahun dipegang tidak pernah digubris-gubris. Kenapa? Pas kasus PIK 2 ini mau digubris-gubris? Kan ini kezoliman yang sangat luar biasa. Nah, presiden sebenarnya bisa memerintahkan struktur di bawahnya kan, melalui Menteri ATR BPN itu sudah itu dinyatakan memang sah gitu. SHM yang selama 35 tahun itu. Nah, ini bukti konkretnya itu nggak ada jalan lain. Chandra harus dibebaskan demi tegaknya hukum gitu. Kalau tidak, ya ini adalah negara kekuasaan, ya masih bermain-main kepada hak-hak rakyat yang dizolimi gitu. Sementara konstitusi mengamankan itu kepada presiden, dan ini juga ujian bagi anggota DPR yang sudah diperingati keras kemarin. Ini kan terjadi keseruan sampai dibakar-bakar segala macam. Mudah-mudahan nggak kayak di Nepal nanti ya. Itu tapi kalau diam aja bisa jadi. Ya. Ya, ini talak 3 rakyat kepada wakil rakyat yang katanya, dan sudah minta maaf ya, pimpinan DPR minta maaf akan memperbaiki dan segala macam, yang ingin memperbaiki semua. Kita buktiin, jangan omon-omon menjanji kepada rakyat jadi lip service juga gitu para anggota DPR ini. Demikian. Kalau begitu, apakah itu bisa dianggap sebuah ultimatum dari rakyat kepada DPR? Ya jelas, Ya. jelas orang gimana bukan ultimatum. Coba kalau nggak dijaga sama tentara dan aparat, itu bisa jebol itu waktu tanggal berapa tuh? Tanggal 29 malam itu kan? Betul, betul, betul. Iya, ini kan peringatan keras. Bukalah itu rumah rakyat ini gitu. Jangan bermain-main sama rakyat. Kalau rakyat sudah marah kan bisa terlihat. Apalagi nggak tertutup kemungkinan kalau memang presidennya juga omon-omon, membiarkan DPR-nya juga begitu, kasih harapan-harapan kosong, terjadi seperti ini, ya tidak tertutup kemungkinan, walaupun kita bukan provokasi nih ya, tapi itulah alamiahnya ya sebuah amanat rakyat yang jika dikhianati. Baik, terakhir ini Pak Sony. Ya. Kalau saya lihat nih pandangan publik, mudah-mudahan saya tidak salah mengkonstruksikan pandangan publik rakyat ini terhadap kondisi negara. Sebetulnya hanya tinggal TNI yang relatif masih dipercaya ya ketimbang institusi yang lain, termasuk peradilan. Mohon maaf ya, walaupun kami tadi datang ke pengadilan tinggi, tadi dari Pak Sunarko juga mengultimatum bahwa di pengadilan tinggi juga tidak akan luput dari ya oligarki yang brengsek tadi begitu. Maka kami tadi datang juga konteksnya untuk menjaga agar pengadilan tinggi Banten steril dalam menangani kasus Charlie Chandra, dan kalau memang steril nggak ada intervensi, saya setuju parameternya adalah bahwa Charlie Chandra bebas itu akan menjadi sebuah ukuran bahwa memang masih ada hukum, tidak ada lagi negara kekuasaan, katakanlah demikian. Pak Sony, kira-kira harapannya ke depan bagi institusi lembaga negara secara umum lah. Secara umum ya. Nah, bukan hanya TNI ya, karena kita enggak. sekarang kita bicara negara kita udah seperti ini. Silakan. Ya, Pak Marwan bagus segmennya ya. Ya. Pak Ismet. Jadi saya pikir gini, ada bahasa yang pasaran kemarin, no viral, no justice. Oh. Tanda petiknya di sini, education. Oh iya. Kan ini yang jadi masalah. Selama ini kan masyarakat kita diem karena nggak teredukasi, karena ketakutan. Yang dibentuk itu ketakutannya. Selama ini kan 10 tahun ini kan orang takut, mau ngomong tangkap, mau ngomong. Jadi tadi yang Pak Marwan bilang, ayo kita jaga nih kedaulatan kita. Jadi jangan lagi, udah pinter kok sekarang kan, dengan adanya Pak Prabowo, kita ucapkan terima kasih ya, setuju ya. Pak Prabowo udah membuka keran ini, keran demokrasi yang benar terhadap hukum, demokrasi hukum. Udah terlihat. Dengan apa? Kenyataannya kan kasus Charlie Chandra udah buka kerang berdarah, nanti sedikit lagi kan dengan tadi kalau Pak Ismail bilang berkeyakinan. Saya juga berkeyakinan. Ya kan? Jadi bukan no viral no judge, secara etimologinya begitu. Mereka sadar nanti, ternyata rakyat. Jadi hukum itu yang punya rakyat. Tapi bukan pengadilan rakyat ya. Jangan buka. Gitu. Jangan seperti Nepal lah. Jangan. Tadi kan Pak Maro udah bilang kedaulatan itu pentingnya. Ini udah kita bangkitkan. Yang kedua, kasus PIK ini parameter. Iya. Ya kan? Kalau dituntas, insya Allah yang lain bisa kita tuntas. Ini kan kalau saya bilang maaf nih, kata-katanya kasar. Ini kan kerakusan aja nih. Betul. Kerakusan. Makanya kita berani nggak kita rakus terhadap keadilan, rakus terhadap kejujuran, rakus terhadap kebenaran. Ini kan enggak, yang dibilang Pak Maran tuh, Pak Maran nggak sampaikan. Ini kerakusan, tama, ini nggak boleh, ya kan? Siapapun nggak mengendaki
Kita kan Kalau udah saya cukup. boleh spill, Aguan Antoni Salim jangan tamak lah. Saya nggak ngomong. Iya. Kira-kira Saya Pak yang bicara. Itu tuh dikata. Pak Marwan udah mau ngomong gitu tadi. Iya, iya. kan. Ya, saya juga ikut ngomong lah. Ya, tapi intinya begini Nah, ya. Jadi kalau bicara no viral, no justice, ya, yang saya sangat sepakat itu. Tapi viralnya ini juga sesuatu yang secara objektif memang benar gitu Benar loh. iya. Bukan sekedar viral Tapi malah banyak, merusak. tapi Kerusuh. esensinya salah gitu. Hmm. Kita bicara hal esensial yang berdasarkan hukum, yang faktual bahwa ini memang kejahatan. Ya. Dan rakyat sudah paham. Nah, karena itu ya viralnya suara rakyat ini harus diperhatikan oleh Pak Prabowo karena ini suara kebenaran, ya bukan suara kezoliman, ya kan? Nah, karena itu Bukan suara rakus. bukan suara rakus. Dan yang zolim dan yang rakus itu sudah Oh, udah. kita ungkapkan berkali-kali, ya oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo dan di bawahnya itu banyak konglomerat dan kalau di PIK 2 itu Aguan dan Salim. Kalau di Rempang itu misalnya Tommy Winata. Tommy Winata TV, ya. Ya, ada lagi nanti di Sumatera itu yang lain. Iya, Tapi benar. saya kira Pak Prabowo juga punya data itu. Siapa sebetulnya yang zolim dan rakyat itu benar. Baik. Karena itu kita mau ini terus viral sampai nanti tuntutan kita itu terkabul, salah satunya supaya Cari Chandra itu benar-benar dibebaskan. Baik, segmen terakhir pemirsa kita minta closing statement dari pembicara hari ini. Baik, diawali dari belakang dulu sekarang ya. Dari Pak Sony silakan closing statement, dilanjutkan Terima Pak kasih. Ismet dan nanti Statement saya gini, kita dukung kebijakan Pak Prabowo yang udah membuka keran demokrasi yang secara edukasi ya, enggak liar hidup. Ini demokrasi yang dibuka kerannya oleh Pak Prabowo ini demokrasi edukasi. Tadi saya sampaikan ya karena jangan sampai kita mendapat demokrasi yang rakus. Ya, tanda petik ini ya. Nanti dikemas lagi sama Pak Marwan. Nah, yang berikut kita berharap dengan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang sedang berjalan ini kita kawal kebijakan dia. Ya. Ya, kita dukung ya kan ya selagi kebijakan itu di jalan yang hak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, lanjut Pak Ismet. Ya, saya hanya ingin menegaskan bahwa yang harus berlaku itu adalah keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita semua rakyat Indonesia berkewajiban untuk menjaga demokrasi, ya, Pancasila yang berketuhanan. Itu jadi hal yang sangat penting sehingga kehidupan di negara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dengan tegaknya hukum bagi seluruh bangsa dan negara ini. Mungkin. Ya, silakan. Oke, saya memperingatkan kepada penyelenggara negara, mulai dari eksekutif yang dipimpin oleh Pak Prabowo, legislatif yang dipimpin oleh ketua-ketua partai atau fraksi, kemudian Mahkamah Agung, ya yudikatif. Mungkin yang namanya KPK itu masuk ke dalam kategori yang ketiga ini. Intinya kita menuntut penyelenggara negara ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Kemudian yang kedua, supaya memperhatikan suara rakyat yang tadi disebut viral, itu adalah suara kebenaran. Jadi tolong perhatikan ini, bahwa Anda penyelenggara negara, Anda menjalankan tugas Anda sesuai dengan konstitusi, jangan dipengaruhi oleh oligarki, dan bahwa kerusakan yang dibuat oleh Jokowi selama memerintah ini perlu Anda koreksi, terutama ketiga lembaga penyelenggara negara ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa, dan terakhir kita semua berharap bahwa Pengadilan Tinggi Banten akan mengoreksi putusan zolim dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang sebelumnya memvonis Cari Chandra dengan 4 tahun penjara dengan tuduhan telah melakukan pemalsuan dokumen. Mudah-mudahan putusan yang adil itu adalah putusan yang membebaskan Charlie Chandra, yang akan menjadi penanda menurut Pak Ismet tadi bahwa ada keadilan hukum dan bahwa negara masih berada pada konstruksi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.